Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Statementnya gini, kamu bisa berpendidikan seperti orang Belanda, berpikir seperti orang Belanda, tapi kamu tetap tidak sama seperti orang Belanda. Kamu tetap jadi bawahan Belanda. Seperti itu. Iya, nggak jauh-jauh lah ya. Siti Nurbaya juga begitu kan. Yeah. Samsul Bahri akhirnya memilih mengadu nasib ke Jakarta, terus ke Batavia. Di Batavia dia kemudian melamar jadi tentara Belanda. Tentara, pas. Ya kan. Terus akhirnya balik kampung. Gagah dia. Di hadapan Siti Nurbaya, aku sudah sukses kan gitu. Yeah. Tapi tetap aja dia tetap aja ya, yang dia jongos tetap jongosnya Belanda gitu ya. Belanda. Dia akan bisa seperti Belanda. Makanya aku lebih sepakat dengan Datuk Maringgi. Iya, oke. Mungkin biarpun dia jadi renten, ya kan. Nah, kalau dalam penggambaran di Siti Nurbaya itu kan Datuk Maringgi jadi renten, tapi di satu sisi dia teguh dengan pendirian. Nah, inilah sebenarnya persoalan di kita, bahwa jangan-jangan misi nasionalisme di era Pujangga Baru itu mengalami kegagalan. Tapi kembali lagi di budaya Indonesia itu seharusnya ya kita lihat dari zaman nenek moyang gampangannya lah, seperti Candi Borobudur. Oke, boleh orang bilang Borobudur itu Candi Buddha, tapi tidak akan sama seperti Budanya di India. Betul. Ya, betul. Hindunya di Indonesia tidak akan sama dengan Hindunya di India. Mahabharatanya di Indonesia nggak mungkin sama. Nah, nenek moyang kita dulu sudah mencontohkan. Oke, kamu boleh berpikiran luas sampai ke sana-sana, mengambil pemikiran-pemikiran besar filosof dunia, tapi kamu harus punya ciri. Ya. Kamu harus punya ciri, kamu harus punya ciri keindonesiaannya, jati dirinya tidak hilang. Nah, di sini zaman Pujangga Baru itu konflik mau berkiblat-blat dan juga tetap menemukan ciri keindonesiaannya itu yang bikin konflik zaman itu begitu sengit. Dan ini menarik sekali. Ya. Aku jadi kelingan pernyataan Bung Karno itu kan, ngomong tentang kalau kamu Islam ya kamu tetap jadi orang Islam Indonesia. Itu spiritnya sama gitu seperti kan? itu. Iya. Kalau kamu Hindu ya bukan menjadi orang India, tapi kamu adalah orang Indonesia. Iya, gitu. karena sejarah di Indonesia itu, sejarah agama apapun yang masuk ke Indonesia tidak akan sama dengan sumbernya. Entah itu Buddha, entah itu Hindu, entah Islam pun di Nusantara tidak akan sama dengan Islam yang ada di negara-negara Arab seperti itu. Betul. Nah ini dia artinya apa ya, nasionalisme itu kalau katakanlah ini ngomong tentang nasionalisme, kita kan harus berakar pada apa yang kita punya. Problemnya kan gini, ada klausul yang menarik disampaikan oleh Radar Pancadhana. Kesadaran bernasional, berbangsa di Indonesia itu bukan karena faktor nasionalisme yang diusung oleh politik, melainkan muncul dari gerakan kebudayaan. Nah, salah satunya melalui gerakan sastra itu. Itu Radar Pancadhana ngomong gitu ketika di pertemuan kapan itu ya, itu masih dalam rangka 28 Oktober itu, Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda di Taman Ismail Marzuki kalau tidak salah. Tahun berapa aku lupa. Dia ngomong bahwa Sumpah Pemuda itu bukan peristiwa politik, bukan peristiwa diplomatis, karena tidak ada unsur Belanda yang masuk di situ. Benar. Ya, tetapi itu adalah deklarasi, spiritnya adalah kebudayaan, kedaerahan. Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong mana lagi, Borneo dan macam-macam gitu kan. Nah, itu mereka berkumpul, membuat perkumpulan itu karena mereka merasa bahwa kami itu dari Sulawesi, kami mewakili kebudayaan Sulawesi, tidak mewakili gerakan politik Sulawesi. Benar. Itu yang terjadi. Tetapi kan dalam naskah sejarah kita seolah-olah Sumpah Pemuda adalah peristiwa politik. Itu kan? Iya, benar. Akhirnya dibawalah ke sana bahwa nasionalisme ini, loh, pembicaraan tentang rumusan Sumpah Pemuda sendiri kan ini cair-cair saja.
perdebatan antara Ahmad Subarjo dengan Ahmad Yani siapa Muhammad Yamin dan kawan-kawan yang lain itu kan terjadi karena melihat konteks katakanlah ketika mengapa harus disebut bahasa Indonesia kok tidak bahasa Melayu saja. Ini kan persoalan budaya sebenarnya yang dikupas itu. Ya, pemilihan bahasa Melayu pun ya karena punya akar budaya yang lebih kuat. Ya. Dia kan menjadi bahasa perdagangan pada waktu bahasa perdagangan dari Indonesia barat sampai ke timur sampai ke Irian Barat itu. Makanya nama-nama di daerah Papua Barat itu kan ada Raja Ampat itu bukan nama bukan nama Papua betul jadi ada nama-nama yang itu nama-nama Melayu. Bisa sampai ke sana memang peradaban Melayu luar biasa. Kepulauan Filipina itu kan juga pakai itu Thailand, Kamboja, terus kemudian Vietnam, Kesultanan Sulu di Filipina. Karena kalau saya pernah saya menemukan buku tentang bahasa Melayu purba itu ternyata masuk ke dalam bahasa internasional pada waktu itu. Nah nggak tahu kenapa bahasa Indonesia kedudukannya nggak pernah. Apa karena kita terlalu lama dijajah itu ya? Akhirnya kita nggak pede gitu loh. Ya, ini memang tepat waktunya untuk membahas tentang bahasa Indonesia kan? Bulan bahasa ini. 8 Oktober. Dan Muhammad Yamin itu juga salah satu tokoh dalam mengusung Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Dan dia sastrawan juga. Bukan politikus tulen. Dia dia politik. Ya samalah Plato. Plato itu kan dia filsuf. Tetapi dia kan punya peran di dalam negara sebagai negarawan. Maka kemudian dia merasa punya otoritas untuk membelenggu atau memberangus karya-karya yang bertentangan dengan tradisi Yunani pada waktu itu. Itu karena dia memainkan peran di situ sebagai politisi, bukan sebagai filsuf. Jadi peran-peran ganda itu ya asik juga sih, rame.